Haleluya. Beri kemuliaan bagi Allah. Dahsyat, amin. Kita merasakan sukacita, amin. Itulah kalau kita datang kepada Tuhan. Amin. Sukacita yang sungguh-sungguh melepaskan segala sumbatan-sumbatan yang ada di hati, di jiwa, di pikiran. Hanya satu yang bisa dahsyat melepaskan. Dengan sekian ribu detik, langsung lepas, bebas, amin. Pulang langsung. Satu kuncinya datang kepada Tuhan, amin. Seberat apapun beban kita, kita datang kepada Tuhan. Tidak ada cara lain. Sudah banyak dicoba cara-cara yang di luar Tuhan, ya. Kita tahu sendiri, mereka coba ingin bersukacita, ingin bersenang-senang dengan cara menghambur-hamburkan uang, ya kan, di luar sana. Mereka habiskan waktu, mereka habiskan uang, mereka dengan cara-cara kesenangan, tetapi tidak ada. Mereka hanya menghambur-hamburkan uang. Setelah itu mereka tidak mendapatkan sukacita yang sesungguhnya. Hanya kesenangan sekejap, bukan kesenangan untuk selama-lamanya. Kalau datang kepada Tuhan, kesenangan untuk selama-lamanya. Amin. Baik sekarang maupun yang akan datang. Haleluya. Indah kan? Indah ikut Yesus. Indah, amin. Sekalipun seberapa kita yang datang, itu tidak mempengaruhi kuasa Tuhan itu dinyatakan. Tetapi kuasa Tuhan itu mempengaruhi diri kita ketika kita tidak datang. Paham ya? Seberapapun kita yang datang saat ini, tidak mempengaruhi curahan kuasa roh Tuhan di tempat ini. Tuhan tidak terpengaruh. Anda, saya tidak terpengaruh dengan itu. Tuhan tidak terpengaruh. Tuhan tetap melihat. Tuhan tetap setia. Amin. Dia setia. Setiap saat, setiap minggu di tempat ini jam 10 tepat ada pujian, ada penyembahan, pesta domba Allah. Dia setia, dia tetap. Sebelum kita hadir dia sudah ada. Dia sudah naungi tempat ini. Terlebih anak-anak Tuhan, saya melihat di tempat ini luar biasa. Ya, kemarin sekumpulan anak-anak pasukan Katak berdoa puasa sama Ibu Gembala. Luar biasa. Sudah beberapa hari ini. Saya percaya kalau kita sudah melalui satu langkah yang sangat dahsyat, satu langkah yang sangat dahsyat, itu bukan karena ya memang harus begitu, tidak. Itu ada sesuatu gerakan hati yang sepenuh jiwa, cinta akan Tuhan, cinta akan pelayanan di tempat ini. Maka sesuatu mujizat terjadi. Amin. Tanpa itu tidak bisa. Udah banyak kejadian, saudara. Ya, gereja ditutup, gereja dibakar, pendeta dikejar-kejar, banyak. Kita sudah melewati itu. Sekarang kita sudah terbebas, amin. Kita sudah terlepas, amin. Kita tidak takut lagi, amin. Tapi saya bersyukur karena anak-anak Tuhan di tempat ini sungguh setia. Tiap malam datang doa, amin. Luar biasa. Begitu cintanya mereka kepada gembalanya, cinta kepada gereja ini, tidak ingin gereja ini ditutup, sehingga mereka sekalipun mereka sibuk apapun semungkin itu suatu alasan bagi mereka, tapi mereka tidak buat itu alasan, sehingga mereka tetap hadir. Luar biasa, beri kemuliaan bagi Tuhan, amin. Saya tahu banyak juga yang berdoa puasa, saya tahu, buat Bu Gembala, buat Pak Gembala, buat gereja di tempat ini. Tetapi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika kita bersatu sehati, firman Tuhan berkata, hendaklah kau sehati sepikir di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Amin. Maka sesuatu hal yang dahsyat, yang luar biasa itu akan terjadi. Amin. Kalau kita masih memikirkan kepentingan kita diri sendiri dan tidak mengutamakan Tuhan, ya saya tidak mau menghakimi, tapi firman Tuhan berkata ketika itu Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan. Jadi saya bukan pengkhotbah, tapi ini ada kaitannya tentang kesaksian yang saya mau sampaikan.
Ketika itu Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka. Berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus. Jadi waktu itu Yesus udah melihatkan tanda-tanda keajaiban mujizat. Orang sakit sembuh, ya kan? Orang mati bangkit, ya kan? Terus orang yang lumpuh sembuh, ya kan? Orang yang lumpuh berjalan, ya. Yang tuli mendengar, semua orang melihat. Sehingga ketika Yesus menyingkir untuk menepi ke satu tempat, banyak orang justru mencari dia, berbondong-bondong, sampai dia di satu bukit, dia khotbah sehari semalaman. Tuhan Yesus bilang, kau murid-muridku. Kepada murid-muridnya dia perintahkan, kasih makan semua orang ini, kasih makan. Tuhan Yesus bilang, tapi muridnya bilang, dari mana? Bagaimana saat kita mau kasih makan? Suruh aja mereka pulang, cari penginapan di sekitar sini, supaya bisa mereka tidur dan makan sesuai dengan kebutuhan mereka sendiri masing-masing. Kita tidak punya bawa bekal. Tuhan bilang, apa yang ada padamu? Cuma roti sama ikan, ya kan? Tuhan hanya menghadap ke atas, berkatilah makanan ini, maka 5.000 orang mendapatkan makanan, bahkan sisa 12 bangku. Amin. Itulah keajaiban Tuhan. Nah, karena dilihatlah begitu dahsyatnya Tuhan itu luar biasanya, sehingga seorang murid berkata, ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah ada seorang yang berkata ini. Apa katanya? Apa katanya? Aku akan mengikuti engkau. Aku akan mengikut engkau. Katanya murid, bukan murid tapi seseorang yang bukan murid Yesus. Dia begitu terharu dan terheran dan merasa ini tidak pernah dilakukan oleh seorang manusia biasa. Sehingga dia berkata, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Luar biasa kan? Luar biasa. Karena melihatnya dahsyatnya, ajaibnya perbuatan Tuhan itu, sampai ada yang terlena, ada yang kata istilah bahasa Islam terhipnotis. Orang bilang terhipnotis, sehingga dia mau mengikuti Yesus kemana saja. Tetapi apa? Selanjutnya, sorry karena tidak ada yang bacakan klip di situ, saya bacakan di sini. Serigala mempunyai liang, tahu liang? Kayak seperti kandang, lubang. Itu tempat serigala berlindung di puncak-puncak bukit, di daerah hutan-hutan. Dia ada liangnya serigala. Terus burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia, Yesus waktu itu dia menjadi manusia, mengambil rupa manusia. Dia adalah Tuhan Allah pencipta jagat raya kekal selama-lamanya. Dia namanya Yesus. Dia datang ke muka bumi ini mengambil rupa manusia sebagaimana kita. Dia tidur, ya, anak manusia itu. Tapi Yesus yang Allah itu, dia tidak perlu makan, dia tidak perlu minum. Karena kehebatan dan kedahsyatannya begitu luar biasa, sehingga seorang yang melihat keajaiban-keajaiban itu hendak mengikut Yesus. Tuhan, aku mau ikut engkau kemanapun engkau pergi. Yang dilihat hanya luar biasa. Tetapi ketika Yesus bilang terus terang, Yesus selalu berterus terang. Dia tidak mau menyampaikan ke seseorang itu dengan gimana ya, membujuk-bujuk raih. Jarang, tidak pernah. Dia selalu tegas sesuai dengan apa yang memang benar, ya itulah. Yesus sebagai anak manusia, dia berkata, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Ngeri, sadis. Dikira orang bisa bikin ajaib segala macam, bisa bikin mujizat. Lah, enak dong ikut Yesus, enak dong. Semua serba gampang dong, semua serba gampang dong. Tuhan berkata, Yesus sebagai anak manusia berkata, kalau serigala masih punya liang, masih punya lubang untuk dia berteduh ketika hujan, ketika diincar oleh musuh-musuhnya, singa-singa, dia ada punya liang. Begitu juga burung punya sarang. Tapi anak manusia, Yesus sebagai manusia datang ke muka bumi, tidak mempunyai tempat
itu yang terjadi, saudara-saudara. Ini yang perlu kita pelajari. Ayat yang ke-59, lalu ia berkata kepada seorang lain. Ke orang lain dia bilang, ayo, come on, mari kawan. Tuhan Yesus bilang, mari, ikutlah aku. Kata Tuhan, ayo, ikutlah aku. Tetapi Tuhan bilang, tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku. Salah nggak nguburin bapaknya? Enggak salah. Persoalannya pada saat itu saya yakin ini ada satu alasan. Mungkin bapaknya lagi dalam keadaan sakit. Dan dia maksud, biarkanlah aku menunggu bapakku dulu sampai bapakku meninggal, aku kubur, baru aku mau ikut engkau Tuhan. Makanya Yesus sebenarnya bukan melarang itu. Yesus berkata, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Di sini perlu prioritas hati. Apakah Yesus tidak sanggup menyembuhkan orang tuanya dalam keadaan sakit? Sanggup. Tapi dia lebih prioritaskan orang tuanya dulu. Bukan Yesus tidak peduli dengan orang tuanya. Ketika dia peduli dengan pelayanan yang Tuhan berikan tanggung jawab kepada dia, segala persoalan mulai dari yang kecil sampai yang besar semua diselesaikan oleh Tuhan. Udah terbukti orang mati bangkit, orang sakit sembuh, lumpuh berjalan, kok pakai alasan tunggu Tuhan, aku kuburkan dulu orang tuaku. Artinya aku percaya waktu itu bukan meninggal orang tuanya. Dia dalam keadaan sakit mungkin, tapi dia minta izin, mohon izin komandan, biar aku urus dulu orang tuaku. Tapi Yesus bilang, biarkan saja orang mati kuburkan orang mati. Artinya orang mati itu bukan secara roh, maksudnya bukan secara jasmani, tapi mati secara roh. Orang yang tidak cinta Tuhan, orang yang tidak mau tahu dengan pelayanan Tuhan, biarkan saja dia mengurus itu. Kau urus kerajaan Allah. Masalah bapak lu sakit, masalah engkau dalam keadaan susah-susah, itu urusan. Maksud Tuhan seperti itu. Prioritas. Kayak tadi awal pembicaraan saya sangat bersyukur kepada jemaat prioritaskan pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Haleluya. Sehingga apa yang kita dengar saat ini, ancaman-ancaman itu sudah dibungkam. Amin. Sudah selesai, tidak ada lagi. Memang saya akui pada saat itu kejadian itu sangat mencekam dan sangat mengancam. Ibu Ida pun datang dari Cawang, berdoa semalaman di tempat ini sampai tidur nggak tidur sama Betani. Kita pergi ke penjara melayani pekerjaan Tuhan di sana. Tidak peduli lagi. Sebenarnya kita harus jagain aja lah orang kepala, jagain kurung gitu. Tapi kita seolah-olah tidak pedulikan itu. Kita malah pedulikan orang-orang di penjara sana. Amin. Haleluya. Disitulah Tuhan melihat. Engkau tidak melihat keadaan gembalamu lagi. Engkau justru datang setia kepada aku untuk menyembah aku, untuk berdoa puasa. Disitulah tanganku bekerja. Maka Pak Gembala berkata, hai bupati-bupati, terima kasih. Hai para Kapolres, terima kasih. Hai FKUB, terima kasih. Dengan cara-caramu begini, dia bisa berlayani di luar negeri. Haleluya. Itu haleluyanya Pak. Siapa namanya? Pak Saifuddin. Haleluya. Iya. Pak Saifuddin penjara dia suka cinta. Luar biasa. Bagaimana dengan kita? Kita bebas kapan saja kita mau datang di tempat ini. Terbuka mulai Senin sampai Sabtu, khususnya di sini ada doa malam. Beri kemuliaan bagi Allah.